Hai semua, welcome back to Pod Meeting Podcast Mingguan Broadcasting. Nah, ming-ming semua gak kerasa nih, kita sudah memasuki volume ke-15. Dan gak lupa juga ucapan terima kasih dari Pod Meeting serta rekan-rekan kru semua atas penonton-penonton yang sudah setia menonton Pod Meeting Podcast Mingguan Broadcasting. Nah, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kenalan dulu ya sama aku. Aku Priska Lolita Istanto yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan yang pastinya bersama dengan bintang tamu yang tidak kalah menarik dari volume-volume kemarin. Nah, di volume ke-15 kali ini aku punya bintang tamu yang pastinya sangat menarik karena beliau ini merupakan seorang guru animasi dan juga beliau ini mengajar sebagai pembina paskibra di SMKN Negeri 2 Cibinong. Langsung aja kita sambutin dia, Pak Revi. Halo Pak Revi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kesibukan apa nih Pak yang telah Bapak lakukan akhir-akhir ini? Kesibukan akhir-akhir ini gimana? Akhir-akhir ini Bapak tuh sibuk apa nih? Mengajarkah atau ya, sibuk apa? Selain mengajar, pasti tentu saja juga dan ada kegiatan lain di luar sekolah. Oke. Bapak ini mengajar di jurusan animasi, betul ya Pak ya? Ya, betul. Nah, kalau misalkan di jurusan animasi ini tuh gimana sih Pak? Apanya gimana? Jadi kayak pembelajarannya tuh gimana? Terus Bapak mengajarnya tuh gimana? Oke, jurusan animasi ini termasuk baru ya, jurusan baru-baru inilah, khususnya untuk di SMK juga, bahkan di tingkat universitas juga termasuk baru. Dulu tuh hanya ada DKV, jadi yang pengen ke animasi itu masuknya ke DKV. Nah, jadi untuk di SMK Negeri 2 Cibinong sendiri juga baru kurang lebih 5 tahunan, jadi masih kita penjajakan bagaimana ya proses yang baik untuk ke industri. Karena animasi ini kan bagian dari seni rupa, jadi kita difokuskannya ke animasi, tapi di lingkup seni rupa. Banyak juga beberapa beda persepsi adalah ke multimedia. Animasi multimedia dan animasi dari seni rupa ini agak beda. Orang-orang awam kadang melihatnya itu sama gitu, animasi, karena animasi juga bisa jalan hanya dengan skrip gitu ya, tidak harus digambar. Nah, kalau kita animasi di kita ini digambar gitu. Oh, digambar. Baik digambarnya tuh lewat mana tuh Pak kalau boleh tahu? Bisa untuk anak kelas 10 kita belajar manual dulu. Jadi mau gambar seni rupa manual sampai nanti di digital gitu. Nanti ada animasi 2 dimensi, ada animasi 3 dimensi. Gitu. Oke. Nah, awal mula Bapak bisa menjadi guru animasi tuh gimana ya Pak ya? Boleh diceritain gak nih ke ming-ming semua yang lagi nonton? Awal mula, kayak agak lucu juga ya. Awal mulanya mungkin takdir ya, Takdir. Saya nggak ada niat jadi guru, nggak ada niat jadi guru. Saya dari bukan SPD, dari seni rupa SSN, seni murni, seni DKV seni rupa. Saya kerja di Jakarta, dan itu saya saat sebelum lulus bahkan sudah di Jakarta di lebih lumayan lah, perusahaannya lebih ke multinasional ya. Pemiliknya orang Jerman. Oh, pemiliknya orang Jerman. Keren banget ming-ming semua. Di sana cukup lama, beberapa tahun. Terus sempat ke luar juga sampai ya adalah alasan kenapa saya keluar. Karena itu perusahaan yang membesarkan saya tuh, sampai dari desainer grafis, desainer web, sampai ke terakhir tuh jabatan itu art director di sana. Sampai saya sakit gitu kan. Lumayan di industri itu, kalian paham sendiri lah ya, industri kreatif itu keras ya Pak ya, pernah ketemu matahari lah ya gitu. Kerjanya itu gak pernah ketemu matahari ya begitu. Nah, terakhir itu saat 2018 kalau nggak salah, 2018 kapan di sini ada buka untuk invaler guru animasi justru. Jadi sih hanya menggantikan guru yang sakit kalau nggak salah. Oh, awalnya menggantikan dan sekarang menjadi guru tetap ya Pak ya? Nggak tahu juga. Masih honorer ya. Guru tetap juga enggak ya, karena negeri ya. Jadi menggantikan beberapa lama ya saat saya masuk, cuman agak ada yang aneh gitu saat saya masuk animasi. Kok animasi begini ya gitu. Nah, di situ mulai saya coba rombak-rombak. Bahkan di angkatan pertama sendiri kan belum ada seleksi. Jadi masih masuknya itu berdasarkan ya siswa masuk aja. Nah, di situ saya lihat
bagaimana karena SMK itu ada PKL ya. Iya, betul. PKL. Bagaimana anak ini bisa PKL dengan kompetensi seperti ini gitu. Nah, di situ mulai grill ya. Nah, disitulah jadi keterusan. Jadi dari invaler jadikan guru, ngajar beberapa mata pelajaran. Karena itu tadi animasi itu tidak hanya gambar, tidak hanya menganimasikan, tapi banyak jenisnya. Bahkan di industri sendiri animasi itu banyak sekali. Bahkan tidak hanya itu tadi cuman film kartun. Saat saya tanya juga ke anak-anak yang masuk sini, tahu animasi apa? Film kartun, Doraemon, Upin Ipin gitu. Padahal banyak sekali gitu. Ya karena saya tahunya juga kayak gitu Pak, kalau misalkan animasi pasti ya mencakupnya film kartun gitu kan. Padahal banyak kan, ada film horor juga kalau nggak ada animasi visual efeknya susah kan, penggal beneran. Nah, dengan adanya animasi bisa dibuat serealistik mungkin. Nah, itu juga bagian dari animasi. Nah, disitulah keterusan menjadi guru di animasi sih. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Bapak udah berapa lama nih ngajar animasi di SMK Negeri 2 Cibinong ini, Pak? Tadi ya dari 2018 akhir, 2019 lah saya di kontraknya itu karena tadinya invaler. Jadi 2019 sampai sekarang. Oke. Wah, berarti sudah cukup lama nih, Ming. Nah, baru lah ya, baru. Tapi udah termasuk lama kan, kalau lebih dari 1 itu termasuk ini banyak. Ya. Nah, gitu. Kalau udah jadi guru tuh masih bayi ya, 5 tahun ya, balita. Balita belum sebut guru ya, masih jauh. Oke. Nah, kalau di animasi sendiri tuh mempelajari apa aja sih, Pak? Kalau boleh tahu? Animasi yang di sini ya, atau yang khusus ke animasi di bidang yang tadi mencakup seni rupa. Kita belajar basic gambar, karena nggak harus bagus tapi komunikatif. Karena nanti akan ada penjurusan lagi di kelas 11. Kita tadi kalau tidak bisa gambar, dia bisa main ke 3D 3 dimensi gitu dengan aplikasi-aplikasi khusus. Yang jago gambar biasanya mereka lebih senang di 2D. Kalau ada yang bisa dua-duanya, mereka cenderung ambil hybrid. Hybrid itu gabungan gitu ya. Gabungan antara 2D sama 3D dan 3D atau dengan motion atau dengan apapun. Nah, jarang yang memiliki kemampuan dua-duanya, itu jarang. Jadi kadang anak-anak animasi sini saat uji kompetensi udah mulai pemilihan tuh, mereka mau ke 2 dimensi atau 3 dimensi gitu, atau hybrid. Nah. Oke, nah berarti ada aplikasi tertentu ya Pak ya untuk membuat gambar menjadi hidup 3D ataupun semacamnya itu ya. Nah, kalau misalkan boleh dikasih tahu nggak sih Pak, di spill sedikit aja nih, aplikasi apa sih yang sering digunakan Pak? Yang sering digunakan, iya. Ada perbedaan untuk di industri dengan untuk di kita. Kalau di industri sendiri itu di tiap perusahaan juga berbeda ya, berbeda. Untuk standar industri ini, ngomongin brand nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Pak. Merek gitu, jadi merek nih. Inisialnya aja, inisial. Oke, yang untuk standar industri sih ada yang benar-benar dipakai di baik itu nasional dan internasional. Itu ada satu produk yang dipakai itu inisialnya dari M ya, M. Dari M. Itu memang harganya cukup mahal. Nah, kalau untuk masuk ke sekolah itu kita nggak sanggup beli kali ya, karena license-nya itu per komputer. Nah, jadi di kita sendiri kita pakai yang free. Untuk 3D-nya itu memakai Blender. Blender. Tuh, kalau untuk 2D-nya standar di industri itu juga ada pakai yang inisial T. Nah, di kita pakai yang gratis juga bisa Blender juga, dan ada Krita juga. Ini kita spill yang gratis ya. Ini gratis, boleh di-download. Nah, untuk pembelajaran ya pembelajaran Pak ya? Silakan. Jadi membuat animasi dengan low budget itu bisa. Iya, gitu. Tanpa harus yang berbayar, tanpa kenapa harus enggak yang berbayar. Gitu ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, balik ke topik yang lain nih Pak nih. Dengar-dengar Bapak tuh pernah jadi paskibraka atau gimana Pak? Paskibra saya di Kabupaten Bandung dulu, aktif di wilayah Bandung Selatan. Gitu. Kalau untuk jadi paskibraka pengibarnya tidak, tapi lebih kepada apa tuh? Dulu tuh terlibat di persiapan untuk paskibraka 2020 berapa? Udah lupa, cukup lama juga ya. Nah, saya di bagian kepanitiaannya juga. Nah, di situ juga ada pelantikan PPI-nya setelah itu. Jadi masuk ke bagian untuk di Kabupaten Bandung. Berarti Bapak asli orang Bandung atau gimana? Asli orang Bandung. Oh, Bapak asli orang Bandung.
Oke, kalau misalkan ngomongin tentang paskibra nih Pak, Mm-mm. apa yang membuat Bapak apa ya kayak ih gue mau nih pas jadi paskibraka gitu. Apa yang membuat Bapak tuh menarik gitu loh? Hal Menarik. yang menarik menurut Bapak? Paskibraka atau paskibra ya di Mm-mm. sekolah itu ya yang menurut saya ya keren lah, cukup keren lah ya. Dilihat dari seragamnya juga keren-keren, terus anaknya juga kompak-kompak, solid gitu. Ya hukum-hukum rame-rame. Itu yang membuat kita tuh ya enak lihatnya. Jadi nggak ada gap-gapan gitu. Kalau ya salah satu ya dihukum rame-rame itu saya rasa itu satu kekompakan ya. Saya di SMA juga aktif di sana. Nah, ya, di sini juga kebetulan jadi pembina juga. Ya, saya ingin terapkan juga karakter seperti itu di anak-anak. Itu karakter yang cukup baik menurut saya. Gitu. Oke. Bapak kan di sini jadi pembina paskibra ya Mm-mm. Pak ya. Sulit gak sih ngajarin anak-anak paskibra Pak? Sulit, dibilang sulit sih enggak juga ya. Sekarang itu justru agak slow ya. Eh, Gen Z ini khususnya di sekolah ya. Kurang tahu kalau di tingkat paskibraka ini sistem yang sekarang nggak tahu. Kalau di sekolah ini sekarang makin kesini tuh makin slow lah, yang penting santai tapi fun gitu. Intinya khususnya di SMK Negeri 2 Cibinong ini gimana caranya membuat sesuatu yang disiplin tetapi tetap fun gitu, menyenangkan. Itu yang agak susah juga. Ketimbang di angkatan saya dulu kan cukup keras ya, semi militer. Kalau sekarang kan karena colek dikit aja lumayan ya hukum ya, bahkan ada yang diketepel gitu kan gitu. Nah agak sadis juga. Nah di sini jadi kita terapkan meskipun sistem udah berubah tetapi karakternya usahakan sama. Oke. Nah, kalau Saya minum misal dulu ya, Oh, ini jadi boleh kayak Pak, boleh serius Pak. banget ya. Haus ya Pak? Serius haus. Aku nanya Kering ya. kebanyakan ya Pak ya. Oke, stop. Lanjut lanjut. Nah, sudah cukup? Cukup. Nah, balik lagi ke animasi boleh Pak? Boleh boleh. Nah, kalau misalkan animasi kan tadi yang aku bilang kan yang orang tahu kan kartun gitu kan. Nah, awal mula belajar animasi tuh gimana sih Pak? Biar orang tuh nggak tahu cuma sekedar kartun aja nih Pak. Belajar animasi atau pengen tahu animasi itu apa? Kalau orang itu tadi, kalau orang awam taunya animasi itu kartun, karena animasi itu adalah membuat sesuatu itu terlihat seperti hidup ya. Itu penjelasan dari animasi. Nah, caranya ya itu tadi, membuat frame by frame, salah satunya dengan teknik tradisional atau dengan teknik komputer. Bahkan sekarang sudah ada teknik yang apa ya, motion tracking ya. Sekarang udah ada motion tracking. Jadi ada aktor sesungguhnya gitu memakai baju dengan poin-poin tertentu. Kalau kalian bisa lihat behind the scene-nya film-film Hollywood itu kebanyakan sekarang animasi memakai motion tracking. Jadi animator tuh hanya menghaluskan. Nah, itu lebih cepat. Itu di visual effect juga banyak. Jadi kalau kalian seneng nonton film itu pasti ada unsur animasinya, mau tidak mau. Bahkan di film-film yang tidak terlihat ada animasi pun biasanya ada, kita di post produksi untuk visual effect misalkan. Misalkan wajahnya kurang merah nih bibirnya, itu kan itu mainnya di visual effect. Kita di motion tracking dulu. Bagaimana si bibir ini bisa diganti, atau merubah penampilan, mengganti wajah, atau dengan itu tadi adegan-adegan khusus yang tidak bisa dibuat oleh real footage gitu, kita buat animasi gitu. Oh, jadi untuk mempermudah ya Pak ya? Ya, membuat lebih realistis gitu. Kalau untuk visual effect ya, animasi visual effect, ada animasi film kartun, ada bahkan ada animasi simulasi gitu. Kalau boleh tahu simulasi itu apa sih Pak? Simulasi contohnya saat saya kerja dulu di perusahaan itu ya, yang advertising untuk saya sempat juga membuat ada pemindahan barang dari Jerman itu ke wilayah Cikarang, kalau nggak salah Cikarang, dan dia juga ada ke Surabaya, ke Kalimantan. Barangnya ini tipe berat gitu, apa ya, heavy transport gitu. Nah ini tuh satu barang itu bisa segede rumah mungkin. Nah pemindahannya ini prosesnya lama, bisa makan berhari-hari. Saat saya syuting ke sana pun saya nginep di jalan gitu atau di hotel di situ. Jadi saya juga sempat jadi kameramen di situ shoot untuk melihat prosesnya. Setelah itu dibuat animasinya, animasi 3D.
nanti itu akan jadi konsumsi untuk si calon klien karena di perusahaan tersebut B2B, business to business gitu. Nah, kalau kita syuting itu tadi lama, bisa berbulan-bulan, tapi dengan animasi kita bisa nonton prosesnya, bagaimana prosesnya, dibuat animasi simulasinya, begini loh. Gitu. Itu salah satu contoh animasi simulasi. Jadi ada step by ada stepnya, kayak apa ya, tutorialnya kayak gitu. Iya. Gitu. Nah, kalau misalkan pemakaian aplikasi ini tuh berdampak gak sih Pak sama bagus atau tidaknya suatu karya Pak, ataupun pembelajaran gitu loh? Penggunaan aplikasi berdampak banget. Ada harga, ada kualitas gitu. Harga ada kualitas. Termasuk juga hardware-nya, speknya juga harus memenuhi. Kadang aplikasi-aplikasi animasi cukup berat, jadi tidak bisa di sembarang hardware, bisa kebakar itu. Ya salah satu contohnya, ya saya juga MacBook Pro saya itu cuma berumur 3 bulan langsung rusak gitu, panas. Meledak gak tuh Pak? Nggak meledak, cuman panas ya, udah panas, udah nggak mau nyala lagi, udah langsung mogok gitu ya, mogok kerja. Nah, itu hanya dalam kurun waktu 3 bulan itu saat kita pakai 3D gitu. Dalam rendernya juga bisa berhari-hari. Jadi berpengaruh, kalau semakin bagus hardware-nya semakin bagus. Tapi balik lagi ke project itu tadi juga kadang kualitas bagus juga harga mahal. Iya, kliennya mau tidak gitu. Kalau misalkan kliennya nggak mau, mah sama aja ya Pak ya. Nah, kita pakai template aja kalau mau murah ya. Gitu. Cepet tinggal di cepet plak gitu. 100.000 gitu. Ya, animasi 100.000. Ya, nah, kalau misalkan di SMK Negeri 2 ini tuh pakai apa nih Pak? Kalau boleh tahu. Itu tadi salah satunya Blender. Blender juga meskipun gratis tapi kualitas nggak kalah. Ini yang Blender saya tuh maksudnya Blender kayak gimana sih Pak? Bukan Blender buat ngejus ya. Ini dari tadi saya ngomong takut salah. Bukan kalian bawa blender di rumah ngejus itu ya, bukan. Memang nama aplikasinya itu Blender gitu ya, namanya Blender. Saya nggak tahu kenapa nama konsepnya Blender gitu. Mungkin apakah bisa semuanya ada gitu. Karena dicampur aduk situ. Iya, karena bisa di-mix gitu ya Pak ya. Di-mix. Karena Blender ini jadi promo Blender nggak apa-apa lah, support mau Blender. Blender ini bisa animasi 3D, asalnya dari 3D ya. Sekarang sudah berkembang jauh. Bahkan bisa animasi 2 dimensi, bisa video editing, bisa visual effect, bisa compositing. Ya hampir bisa semua gitu. Jadi dalam satu aplikasi ini bisa semua. Itu mungkin disebut Blender ya, bisa semua nyampur di situ. Mungkin bahkan untuk video editing saja saya kadang pakai Blender. Gratis kita mau pakai itu ya, yang inisial A ya. Itu juga bayar yang inisial A gitu kan. A family. A family. Ya, itu kan. Yang nggak tahu di sini kalian bisa pakai. Kayaknya pakai gitu juga deh kita Pak di sini. Oke ya, itu standar industrinya begitu. Nah, kita juga ajarkan. Gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, anak-anak animasi sendiri tuh pernah melakukan proyek apa aja nih Pak? Project yang dilakukan animasi ya. Kemarin tuh yang terakhir, alhamdulillah kita dapat kesempatan ya dengan beberapa seleksi dari seluruh Indonesia kalau nggak salah. Kita ada proyek dari Kementerian Badan Bahasa. Wah, Kementerian Badan Bahasa, Mimi, ya. Keren banget. Bisa dicek di YouTube-nya ya. Bisa dicek di YouTube ya, jangan lupa. Sudah tayang. Itu nanti mereka tuh seleksi dengan Ainaki. Ainaki itu adalah komunitas profesi untuk animasi dan industri kreatif. Kita sempat lumayan seleksinya cukup ketat. Alhamdulillah kita dapat di project untuk animasi 2 dimensi gitu ya, dari beberapa sekolah itu. Dan tim praproduksinya itu dari Universitas Pendidikan Indonesia. Oh, collab tuh jadinya. Collab. Wah. Gitu. Collab gitu. Jadi ada tiga collab. Kita bagian produksinya untuk animasinya, dan untuk bagian backgroundnya ini adalah dari SMK Muhammadiyah. Oh, SMK Muhammadiyah mana? Jakarta? Muhammadiyah mana ya? Bukan kayaknya, di daerah Jawa ya, lupa saya. Nah, nanti dicek di YouTube-nya. Nah, jadi kita bagian animasinya gitu. Oke. Kan kita di SMK nih Pak ya. SMK pasti ada prakerin kan ya? Kalau misalkan anak animasi sendiri tuh prakerin di mana ya Pak ya? Kalau boleh tahu.
Prakrinya cukup lumayan ya, lumayan memutar otak buat para gurunya. Bapak sendiri pusing Ya ya? pusing, makanya saat saya masuk, pertama kali ngajar di sini itu ya itu tadi yang saya pikirkan bagaimana anak ini bisa, prakerin di industri animasi gitu. Karena, kita nggak bisa nitip ya di jurusan animasi ini nggak bisa sistem nitip, ini nitip anak untuk prakerin ya, Oh, nitip nggak bisa sembarangan ya, Pak, ya? nggak bisa. Meskipun ada orang dalam gitu, maksudnya kenalan Iya. saya sendiri gitu, nitip ya gitu, nggak bisa. Jadi ada seleksi tetap. Jadi kita mengirimkan itu untuk diseleksi dulu, diseleksi, sesuai yang mereka butuhkan gitu. Misalkan untuk, 3D asset atau untuk desain grafis atau untuk apapun mereka diseleksi dulu. Kalau yang lolos baru bisa, prakerin di sana, kalau tidak dikembalikan, Oke, gitu. dikembalikan. Nah, untuk penyeleksiannya tuh yang dilakuin apa aja nih, Pak? Untuk tahap pertama itu, tanya dulu, di sana ada buka untuk magang atau prakerin atau tidak. Kalau, mereka ada, mereka bisa mengajukan persyaratan yang dibutuhkan. Nah, yang awal itu biasanya portofolio ya, CV dan portofolio itu wajib. Nanti mereka cek portonya, kalau portonya sudah sesuai, ada perusahaan yang langsung tertarik dengan porto itu langsung ditarik, ada juga yang mereka, seleksi lagi dengan seleksi di tempat. Di Di perusahaannya itu perusahaan ya? saya tempat sekaligus wawancara. Kalau cocok mereka masuk, kalau tidak ya berarti nyari tempat lain. Oh, nyari tempat lain. Kalau misalkan cocok langsung ke sana, Langsung kalau ke sana. misalkan enggak berarti ditarik lagi sama Bapak ya? Ya nyari tempat lain. Sama Hmm. kaprok nih. Oh, sama kaprok. Bapak bukan Saya bukan kaproknya? kaproknya. Oh. Kaproknya kalau angkatan pertama kalau nggak salah Pak Diki ya. Pak Diki Oh, kan. Pak Diki. Saya setelah Pak Diki tadi tahun 2019 baru saya ambil alih di kaprok sampai ada Bu Melisa karena beliau kan PNS ya. Iya. Gitu. Oh, berarti Bapak bukan kaprok di animasi? Tuh, saya hororer. Nah, kalau boleh tahu, Bapak aus lagi nggak? Gampang sambil minum besok aja ngobrol. Kita kan santai ya. Iya, santai. Jangan nungguin saya minum, saya jadi tensin. Nah, setelah lulus, kalau misalkan anak-anak animasi ini tuh bisa dikerja di mana aja ya, Pak ya? Prospek kerjanya Iya. ya, prospek kerjanya itu keuntungan di animasi itu bisa masuk tanpa harus nunggu S1 atau D3 ya. Jadi animasi banyak peluangnya, itu tadi yang membuat di awal kadang orang tua nanya jadi animasi mau jadi apaan gitu kan, masuk situ mau ngapain. Ya termasuk saya sendiri dulu begitu, orang tua tuh karena nggak paham. Nah, mudah-mudahan makin kesini makin paham, prospek kerja animasi banyak. Bahkan untuk di tingkat TNI sendiri sudah ada untuk bagian di DKV itu sudah ada, cuman harus S1 kalau situ. Tapi kalau untuk animasi yang tingkatannya di SMK itu juga banyak juga di production house, di studio animasi, bahkan di instansi-instansi yang memang bukan di industri kreatif masih bisa masuk. Misalkan di hotel gitu kan, ngapain anak animasi ke hotel? Iya, Pak, ngapain tuh, Pak? Mau nginep ya. Iya kan, bisa jadi. Ya freelancer di hotel kerjanya, tapi enggak. Misalkan di hotel kan ada humas ya, ada bagian humas. Bagian humas itu kan butuh iklan ya, butuh iklan. Iklan itu bisa dengan broadcasting juga, dengan desain grafis juga, dengan animasi pun masih bisa masuk. Apalagi konten-konten sekarang kan kalau enggak orang ya bentuknya animasi. Iya, gitu. betul. Itu masih bisa masuk. Nah, kalau studio animasi ya sudah jelas di bagian animasinya. Kalau di pertelevisian juga banyak, contohnya bikin bumper. Oh iya. Ya bumper SMK 2 kan sudah lihat ya, yang logo 3D gitu. Nah itu juga buatan animasi di sini angkatan ke pertama kalau nggak salah. Itu sempat yang bikin gitu. Oke. Jadi banyak. Nah kalau boleh tahu tantangan menjadi animator tuh apa ya Pak ya? Apakah ada kendala atau apa gitu Pak sebagai Bapak guru animasi sendiri? Tantangan menjadi animator untuk tantangannya adalah ya kemauan deh, kemauan. Kadang ada yang skillnya bagus gitu ya, dia jago banget, tetapi kayaknya niat untuk jadi animatornya nggak ada juga percuma. Yang pengalaman saya ya dari siswa-siswa yang di sini, kadang ada yang dia kompetensi skillnya kurang, gitu misalkan gambarnya kurang biasa aja,
penguasaan aplikasinya juga biasa aja. Tetapi kemauannya tinggi itu justru bagus, bahkan bisa melampaui yang berbakat. Ya, jadi makanya untuk di kita sih slogannya Apa tuh Pak cukup slogannya? ya 1% bakat, 99% kerja keras. Widih. Lebih banyak pekerja kerasnya ya Pak ya? Iya iya, bakat tanpa kerja keras juga cuma ya, rebahan mulu gitu, jadinya enggak. Gitu. Karena banyak dari kemarin kasus-kasus animasi yang pindah keluar itu bukan orang-orang yang tidak berbakat, justru mereka berbakat tapi itu tadi karena mungkin malas atau apa. Jadinya itu terhambat semua ya Terhambat gara-gara itu tadi, lawan yang terberat adalah dirimu sendiri ya. Iya betul. Nah kalau untuk peraturan-peraturan tersendiri tuh ada nggak sih Pak yang untuk animator tidak lakukan gitu loh? Peraturan yang animator tidak lakukan. Iya. Gimana maksudnya? Tidak boleh? Iya tidak boleh dilakukan oleh animator. Saat ngapain? Ya saat dia membuat proyek kah atau apa? Oke. Oh iya. Saat yang tidak boleh ya. Biasanya kita ada proyek animasi itu biasanya tidak boleh bocor dulu ya. Tidak Apanya boleh yang bocor. Proyek itu. Oh, gitu. harus diem-diem ya? Harus diam-diam gitu. Untuk satu proyek animasi sendiri yang boleh dicek lah di browsing gitu ya. Bisa 3 tahunan gitu ya, 3 tahun untuk membuat satu film animasi 3 tahun, bahkan lebih gitu. Itu di industri animasi sendiri.